melahirkan rasa pesimis kita sebagai seorang anak muda, sebagai generasi milenial untuk menyambut pesta demokrasi. Ini pagar yang dipasang oleh oligarki untuk meremot pemimpin yang akan datang. Ujungnya pasti oligarki sudah menunggu di sana. Seharusnya kalau itu memang dalilnya untuk memasang threshold 20% ini, dia tidak boleh berhenti di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pemirsa Hadil Channel dimanapun Anda berada. Malam ini kita bincang-bincang, kita bual-bual warung kopi bersama Bang Dadang. Siap. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya. Siap, terima kasih Ustaz. Menemani saya ini untuk menyapa para pemirsa dan juga kita saling sharing. Mungkin saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama, itu adalah sebentar lagi kita sudah mulai masuk kepada tahun-tahun politik ini. Sebagai generasi milenial, sebagai anak-anak muda, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menyambut tahun 2024 ini? Menyambut pesta demokrasi di tahun 2024. Kira-kira sebagai anak muda, apa yang harus kita lakukan? Membaca. Itu selaras dengan kitab yang diturunkan dari langit. Itu apa? Iqra, bacalah. Baca. Jadi kita harus jeli dalam membaca karakter calon-calon yang digadangkan untuk 2024. Harus jeli dalam membaca manuver. Harus jeli dalam membaca kapan mereka berbohong dan kapan mereka jujur. Intinya kita harus banyak membaca. Saya izin pasang rokok dulu saja. Oke. Jadi bagaimana sebagai generasi milenial ini jangan malas membaca. Yes. Jadi membaca itu bagian dari untuk mencerdaskan diri, mencerdaskan otak, agar kita tidak salah langkah dalam mengambil kesimpulan ataupun memilih pemimpin yang akan datang. Berarti salah satu tugas anak muda yaitu bagaimana dia mencari tahu. Yes. Tugasnya dia tuh mencari tahu. Mencari tahu. Jangan kita berdiam diri, kita hanya menunggu informasi-informasi yang disampaikan. Tetapi bagaimana kita melakukan pergerakan sehingga ketika ada mungkin calon-calon yang disodorkan, sehingga itu kita bisa memfilter dengan pengetahuan yang kita punya. Iya. Sekarang karena zaman sudah cukup canggih, kita bisa update apa saja yang kita inginkan kan, termasuk untuk mengenali jati diri seseorang. Memang kita melihat sekarang bahwa politik sekarang penuh dengan carut marut, penuh dengan istilahnya tanda kutip pertikaian lah, saling caci maki, perpecahan dan lain sebagainya. Dan itu memang betul melahirkan rasa pesimis kita sebagai seorang anak muda, sebagai generasi milenial untuk menyambut pesta demokrasi di 2024 yang akan datang. Nah, kira-kira bagaimana cara sih kita bisa menyambut suasana pesta demokrasi yang akan datang ini dengan cara tidak golput? Karena melihat situasi sekarang ini kadang memberikan rasa pesimis yang luar biasa bagi anak-anak muda ini, sehingga mereka kadang berpikir, untuk apa saya harus menyumbangkan suara saya kepada calon-calon tertentu, toh ujung-ujungnya nanti seperti ini juga, ujung-ujung nanti hasil akhirnya berkoalisi kembali seperti itu. Artinya rasa pesimis itu yang harus kita kubur, dan kita harus istilahnya menyambut pesta demokrasi ini dengan lapang dada. Kita harus siap. Dan kira-kira itu solusinya apa supaya anak-anak muda generasi milenial itu tidak golput di tahun 2024 yang akan datang nanti? Kalau saya lihatnya begini, kita lihat dulu konteksnya, dia pesimistis dalam pesimis yang rasional atau irasional.
Saya lebih baik menjadi orang yang pesimis tapi rasional daripada orang yang optimis tapi irasional. Dalam konteks ini, tentu kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Jujur. Di dalam konteks ini juga kita lihat dari awal pemilu kita sudah tidak jujur dan tidak adil. Itu sebabnya saya pesimis. Argumen saya adalah dari awal pemilu ini sudah tidak adil karena dari awal sudah dipasang barrier atau pagar 20%, yaitu presidential threshold. Ini pagar yang dipasang oleh oligarki untuk meremot pemimpin yang akan datang. Jadi mustahil kita mendapatkan atau memiliki pemimpin yang benar-benar tegak lurus, nasionalis, berkualitas. Yes, karena ada pagar 20% itu tadi. Ujungnya pasti oligarki sudah menunggu di sana. Sangat besar potensi mereka diintervensi oleh oligarki. Jadi kalau menurut saya kita sebagai anak muda harus menyuarakan, mendorong agar parpol-parpol ini menggeruduk MK untuk menghapuskan 20% ini. Kalau kita benar-benar ingin memiliki pemimpin yang keren, kan begitu. Kita bagaimana sebagai anak muda itu mendorong sehingga bagaimana menggeruduk MK ini kan. Yes. Nah, bagaimana kalau di satu sisi kita mungkin tanda kutip terikat sehingga potensi kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan yang tadi Presiden tersebut berteriak seperti itu tidak bisa kita salurkan. Di satu sisi kita kadang terikat sehingga suara-suara yang ingin kita sampaikan itu tidak bisa, atau mungkin di satu sisi kita memang tidak punya kekuatan untuk sampai ke sana. Kita bisingkan aja di ruang publik itu soal threshold ini karena ini penyakit demokrasi. Tidak ada negara demokrasi yang memakai sistem seperti kita ini 20%. Sekarang kalau argumen kekuasaan 20% ini untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan sebagainya, itu dalil kekuasaan. Seharusnya kalau itu memang dalilnya untuk memasang threshold 20% ini, dia tidak boleh berhenti di situ. Sekarang oke, kita masuk di situ. Kalau memang benar 20% ini dipasang untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar yang diinginkan, yang jujur, yang adil, kenapa tidak naikkan 90% misalkan? Kan intinya kan ingin mendapatkan pemimpin yang baik. Kenapa hanya 20%? Naikkanlah 90%, biar benar-benar kita mendapatkan pemimpin yang betul. Kan begitu. Nah, konstitusi kita sudah jelas memberikan hak yang sama kepada warga negara kita untuk bisa mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai presiden. Itu kita mendapatkan hak yang sama. Oleh 20% ini, maka ini terhambat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Karena threshold ini tadi. Itu bahayanya. Jadi hak rakyat kita, warga negara kita dirampas oleh oligarki ini. Karena apapun argumen mereka bisa kita bantah. Kalau memang betul 20% dipasang demi dan untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kenapa tidak 90%? 50% misalkan. Sehingga betul-betul terseleksi. Ya, harusnya argumen mereka tidak hanya berhenti di 20%, naikkan lagi. Kalau betul-betul demi dan untuk mendapatkan pemimpin yang baik tadi. Kenapa 20%? Jadi sekarang ini gara-gara 20%, partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen yang tidak mencukupi threshold tidak bisa mencalonkan presiden. Walaupun mereka datang dengan basis pemikiran yang kuat. Mereka datang dengan ideologi, dengan dasar istilahnya keadilan. Tetapi itu semua akan sia-sia. Sia-sia. Karena ada pagar yang dipasang oleh oligarki tadi. Itu sebabnya saya termasuk bagian dari orang yang pesimis di sini. Tapi pesimis saya rasional. Itu argumen saya tadi. Harusnya threshold dihapuskan kalau benar-benar mau adil. Ustadz bilang tadi bagaimana kita agar tidak golput. Ya, saya juga kemungkinan besar bagian dari termasuk dalam barisan
gerakan yang digagas oleh Rocky Gerung sekarang, yaitu LBP. LBP. Yes. Liga Boykot Pemilu. Boykot Pemilu. Itu bukan tindakan yang inkonstitusional, bahkan itu konstitusi. Karena kita berjiwa nasionalis. Kalau kita benar-benar ingin sayang dengan bangsa ini, kita harus mendapatkan pemimpin yang baik. Caranya bagaimana? Ya udah, hapuskan threshold itu. Daripada kita memilih pilihan yang dipasang oleh oligarki, itu lebih berbahaya. Bisa nggak kita pergi kepada hal yang lebih realistis? Kira-kira nanti di akhir penghujung jabatan Pak Jokowi ini, beliau menyatakan, saya dengan ini sebagai seorang presiden, saya mencabut threshold ini. Kira-kira itu menurut Abang tindakan yang seperti apa? Kira-kira berani nggak sampai kepada tahap itu? Itu tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh Seorang Presiden presiden. Joko Widodo. Yes. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau saya lihat, kalau untuk saat ini beliau mengucapkan itu, saya jangankan lawan politiknya, rekan politiknya sekalipun akan menjaga jarak dalam sudut pandang saya kepada beliau, dan sangat berpotensi membahayakan beliau. Berbahaya ya? Yes. Karena kekuatan di balik threshold itu luar biasa. Ya, penuh dengan cukong-cukong ini. Iya, karena kalau saya lihat Pak Jokowi tidak memiliki keberanian yang cukup untuk mengucapkan kalimat itu. Karena setiap kalimatnya selalu tersaring di Dan atas terhambat, teks yes. dan terhambat di atas teks, Ya. sehingga memang butuh keberanian di atas keberanian lah ya. Ya. Jadi Abang betul-betul pesimis bahwa untuk di tahun masa jabatan beliau, di akhir masa jabatan beliau akan mengucapkan itu. Abang tak percaya ya? Tidak percaya. Kita melihat bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa politik identitas, carut marut di dalam pemerintahan, kemudian perpecahan, itu kan saat ini kita betul-betul menyaksikan itu. Dan seperti tadi, setiap orang sudah mulai menyuarakan untuk boikot pemilu dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi ada orang yang juga yang betul-betul ingin cepat untuk menghasilkan seorang pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya ini. Nah, kira-kira kita butuh pemimpin seperti apa untuk bagaimana mengembalikan kehidupan yang sekarang ini penuh dengan bisa dibilang ya carut marut, penuh dengan pertikaian dan lain sebagainya. Kira-kira kita butuh seorang pemimpin yang seperti apa? Bukan pemimpin siapa ya. Kita butuh seperti apa ini sehingga dia bisa menjawab harapan kita sebagai anak-anak muda saat ini. Kalau saya kriterianya itu seperti pemimpin DKI yang lalu. Karena beliau memang bekerja dengan kerja yang nyata dan beliau buktikan dengan prestasi-prestasi yang cemerlang. Bukan pencitraan yang cemerlang. Ini berdasarkan rasional. Yes, rasional sekali. Rasional. 5 tahun berturut-turut WTP kan, salah satunya itu. Artinya kita melihat ada sisi yang pertama itu adalah bagaimana sikap toleransi, kemudian bagaimana menyatukan sudut pemikiran yang berbeda-beda. Dia bukan menyatukan, merawat ya. Yes. Dia bagaimana merawat pemikiran-pemikiran itu. Kemudian bertanggung jawab, penuh integritas, loyal. Kita tahu pemimpin itu. Dan itu yang mungkin kita harapkan ketika ada suara-suara mungkin di media sosial, suara-suara meneriakkan kebenaran dan lain sebagainya nggak dihambat. Saya rasa seperti itu ya. Kita lihat aja buzzer-buzzer yang selama ini mungkin ya selalu memprovokasi. Bukan mungkin, memang ya. Kerjanya mereka kan memprovokasi kerja mereka. Cari makan. Cari makannya di situ. Kerjanya mereka memprovokasi, kemudian bagaimana mereka menjatuhkan nama baik dan juga pribadi beliau sendiri ya diserang. Tapi dengan jiwa seorang pemimpin seperti itu, beliau bisa menjawab dengan karya-karya yang luar biasa. Yes. Itu yang kita harapkan dari seorang pemimpin. Bincang-bincang kita malam ini bahwa intinya bagaimana kita sebagai anak muda tidak
pesimis. Ya. Boleh pesimis, Boleh pesimis tapi harus rasional. rasional. Apa argumen Anda ketika Anda pesimis? Ya. Dan apa argumen Anda ketika Anda optimis? Optimis. Dan satu lagi, jangan diam. Terus bergerak. Kita mencari tahu informasi-informasi dengan bacaan-bacaan. Harus selalu update. Harus selalu update. Termasuk kita harus selalu update menonton channel Hadil Channel. Hadil Channel. Luar Karena biasa. di dalam channel ini banyak percakapan-percakapan yang bermutu. Bermutu seperti di kedai kopi. Yes. Apa Koalisi tadi? pikiran. Koalisi pikiran. Pikiran tidak disebut pikiran ketika ditemukan dengan amplop. Jadi teman-teman, bincang kita pada malam hari ini intinya adalah teman-teman boleh saja pesimis untuk menghadapi pesta demokrasi di 2024 yang mendatang. Cuman itu dilandaskan dengan argumentasi yang kuat, ya. Bukan hanya kita ikut-ikutan, bukan hanya sekedar karena sogokan atau lain sebagainya, tapi itu berdasarkan pemikiran kita. Dan kalau teman-teman optimis untuk menghadapi pesta demokrasi di 2024, yakin kita maju, kita bisa memberikan suara untuk bagaimana menghadirkan pemimpin yang berkualitas tadi. Yes. Dan teman-teman, pemimpin yang berkualitas itu datang dari kedai kopi. Koalisi pikiran. Jadi ada lagi yang disampaikan, Bang? Sedikit saya, sebenarnya pemimpin yang berkualitas itu sebenarnya ada tiga elemen yang harus dilewati. Sekarang kan terbalik, para elit politik kita yang pertama itu mereka pasang soal elektabilitas. Ya. Itu terbalik, elektabilitas itu bagian nomor 3 sebenarnya. Nah, yang pertama itu justru ada etikabilitas. Etika. Yes, ethics. Nah, itu harus yang paling pertama itu yang dipasang untuk menyaring calon pemimpin ini. Karena etika ini menyangkut moral. Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah korupsi, berkata jujur, berkelakuan baik. Itu yang harus pertama. Tidak boleh etikabilitas ini dipasangkan nomor 3. Okay. Baru yang kedua, integritas. Dia harus cerdas, harus bisa berpidato tanpa teks, wawasannya luas. Nah, baru yang ketiga, elektabilitas. Kalau sekarang kan kebalik, yang dicari orang ini elektabilitas yang dipasang dulu, moralitasnya belakangan. Ini yang berbahaya. Jadi kita sebagai anak muda nggak usah ikut-ikutan lah. Ya. Kita bagaimana mau mencari pemimpin ya, menurut kita adalah bagaimana dia punya etika, bagaimana dia punya integritas yang bagus, dia punya etika, cerdas, dan juga yang terakhir baru elektabilitasnya. Ya. Itu paling terakhir lah. Ya, itu harus nomor terakhir, tidak boleh nomor pertama. Ya, betul. Ini menurut bincang-bincang kita pada ini malam hari ini. Menurut koalisi pikiran. Koalisi pikiran. Menurut kedai kopi ya kan. Warung kopi, kedai kopi. Menurut pemikiran para pecinta kopi, koalisi pikiran. Jadi itu sedikit ya Bang ya. Siap Ustaz. Sedikit berbagilah sharing pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Di lain waktu kita akan mengangkat lagi tema-tema, pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Siap. Supaya kita akan bahas lebih lanjut bersama Abang ini, Bang Dadang, dan juga dengan narasumber yang lain. Oke. Jangan lupa dukung terus Hadi Channel dan jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya. Siap, terima kasih sudah kita berbual malam ini. Semoga ini menjadi motivasi. Amin. Setidaknya untuk kita sendiri. Amin. Bagaimana kita bisa menatap tahun politik pesta demokrasi di 2024 dengan riang gembira dan sukacita. Yes. Kenapa kita ingin menghasilkan pemimpin yang penuh dengan etika, penuh dengan integritas dan juga elektabilitas. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.